Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sihrat Retno Cahyani SPD. Saya mengajar di SD Negeri Bunton 01, Kecamatan Adipala, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Bu Sri Mariani SPD MPD, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Weni Dewi Sumiratsi SPD. Berikut adalah kegiatan Vikon kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah Bapak Ibu Guru hebat semua, saya akan menjelaskan satu per satu. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, apa yang saya percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Ternyata sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, siswa ibarat botol kosong yang harus diisi. Artinya, selama pemahaman saya sebelumnya, itu anak menjadi objek yang dikendalikan guru. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Artinya, guru menjadi sumber ilmu yang bertugas mentransfer ilmu kepada siswa. Jadi hanya guru saja yang memberikan materi. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa, sehingga saya beranggapan bahwa siswa haruslah menurut dengan apa yang diperintahkan guru. Jadi kamu harus A, ya muridnya harus A gitu. Yang keempat, pembelajaran hanya terfokus pada nilai atau hasil akhir, yang artinya siswa hanya menguasai materi saja. Jadi kalau si A ini sudah memenuhi KKM, berarti dia udah bisa. Terus yang kelima, rendahnya partisipasi atau keaktifan siswa dalam pembelajaran. Ternyata itu terjadi karena saya mengajarnya secara klasikal dan hanya menggunakan metode ceramah, sehingga anak itu hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa yang pertama, siswa memiliki pengetahuan awal sehingga guru berperan sebagai fasilitator. Nah, artinya di sini saya memahami bahwa siswa itu memiliki pengetahuan awal yang seharusnya menjadi subjek pembelajaran dan yang memegang kendali pembelajaran, sehingga tugas guru menjadi fasilitator yang memfasilitasi belajar siswa agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Artinya siswa tadi kan yang sebelumnya kan sebagai objek ya. Nah, seharusnya itu berpusat pada siswa karena siswa adalah subjek pembelajaran yang aktif
aktif membangun pengetahuannya sendiri, sehingga guru harus mengajar sesuai kondisi dan pendekatan yang berdasarkan dunianya anak-anak, karena sejatinya guru adalah menghamba pada siswa ketika mengajar. Yang ketiga, guru melakukan diagnostik awal agar mengetahui setiap perbedaan karakteristik siswa dan menghargai keunikan setiap siswa sesuai kodrat alamnya. Ya, memang guru harus memahami bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda, unik, dan memiliki bakat masing-masing, sehingga oleh karena itu siswa itu sebagai objek pembelajaran. Jadi tugas guru hanya menuntun agar siswa itu dapat mengembangkan bakat sesuai kodrat alam dan zamannya. Yang keempat, keberhasilan pembelajaran tidaklah pada hasil akhir, melainkan adanya perubahan tingkah laku atau budi pekerti setiap siswa. Guru sebenarnya bertugas menumbuhkan budi pekerti agar siswa kemudian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam anggota masyarakat, dan siswa dapat menyadari pentingnya manfaat proses belajar untuk dirinya sendiri, bukan hanya sekedar aku harus nilainya bagus seperti itu, tapi lebih ke menumbuhkan budi pekertinya. Yang kelima, menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar serta memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan agar siswa dapat berpartisipasi secara meningkat. Jadi guru itu membutuhkan pengembangan diri, harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran sesuai kodrat zaman. Selain itu, guru juga harus merancang pembelajaran yang interaktif, yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta memberikan pembelajaran yang bukan lagi menuntut, tetapi yang menuntun, supaya tujuan hidup anak-anak, tujuan hidup siswa itu bisa tercapai. Dan ketika guru menuntun itu supaya siswa tidak salah arah. Pertanyaan selanjutnya, perubahan perilaku setelah mempelajari modul 1.1, yaitu satu, saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain, ya, sesuai dengan dunianya anak-anak. Yang kedua, siswa diberikan kebebasan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, jadi siswa tidak hanya diperintah seperti itu. Yang ketiga, menuntun siswa dalam mengembangkan minat dan potensinya sesuai kodrat zaman. Jadi cara mengajarnya memang harus sesuai zaman yang sekarang, bukan waktu yang lampau. Yang ketiga, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran, yang berarti guru harus memfasilitasi belajar siswa agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, yang berarti memberikan kebebasan agar menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan mengerti tujuannya belajar. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain. Berarti guru harus mengajarnya itu menyesuaikan kondisi dan dunia anak-anak. Yang keempat, merancang pembelajaran yang menghamba pada anak, yang artinya guru harus mengajar sesuai kondisi anak agar anak bisa berkembang dan mengelola pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menyesuaikan kondisi anak yang berbeda-beda. Menurut saya, hasil refleksi saya dari ketiga pertanyaan pemantik tadi dapat ditarik 6 kesimpulan, yaitu yang pertama, pendidikan harus menerapkan konsep merdeka belajar. Yang kedua, pendidikan yang humanis dengan sistem AMONG atau menuntun, dengan kita juga memberikan contoh, membangun motivasi, dan memberi dorongan, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro, ada 3.
Yang ketiga, siswa diberikan kebebasan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan berhamba pada anak. Yang kelima, menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang keenam, permainan sebagai media pembelajaran. Dari kesemuanya itu adalah cara mewujudkan merdeka belajar agar siswa menjadi manusia yang merdeka. Artinya, mampu menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib serta mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Apabila banyak kesalahan kata dalam pemaparan kesimpulan dan refleksi saya pada materi modul 1.1 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya punya pantun ya. Jalan pagi, udara bersih. Belum ada kendaraan. Saya sampaikan terima kasih sudah mendengarkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.